dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara bernilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan masih boleh menikmati Tuhan dalam kebaktian kami. Meski kami tidak bersama di dalam gereja, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Jamah dan lautlah setiap hati yang hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Meski kami dipisahkan jarak dan waktu, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan tolong kami untuk tetap bisa menang dan kuat dalam situasi sulit ini. Sebab itu pagi hari ini Bapa, di ibadah minggu ini, biarlah Tuhan Engkau berkarya buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menabur firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom untuk Bapak dan Ibu keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Mahanaim. Selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Nah saudara, hari ini adalah hari yang bersejarah buat saya secara pribadi, melayani Bapak Ibu, tetapi tidak bisa saling melihat. Kita boleh di rumah masing-masing, tetapi kami ada di sini menabur firman untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, percayalah firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa terganggu dengan situasi ini, karena Alkitab juga mencatat dulu dalam Kisah Para Rasul, murid-murid berkumpul di rumah-rumah, dan Alkitab mencatat luar biasa Tuhan memberkati mereka. Salam hangat dari kami saudara, saya secara pribadi dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang biasa dengan saudara bersalaman, saudara biasa dengan kita saling bertegur sapa. Tetapi lewat media ini kami dari Gereja Bethel Indonesia, gereja yang kita cintai bersama, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang berkumpul di sana, situasi yang kita alami sekarang ini telah menyita begitu banyak perhatian kita. Tidak hanya hal-hal yang bersifat rohani, justru segala aspek sekarang ini menghadapi pengujian dan menghadapi masalah. Dan tidak hanya di Medan, Indonesia saudara, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama, sedang berjuang, sedang bersama-sama untuk bisa menang dari
virus yang kita kenal dengan sekarang ini, corona. Saudara dikasihi Tuhan, saudara yang sering menonton televisi, berita, dan melihat di media baik internet dan mungkin Facebook saudara, kita banyak melihat saudara informasi-informasi terkait dengan berita virus corona ini. Tetapi pada saat ini kami mau membagikan kepada saudara firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita untuk tetap berada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara, di dalam Mazmur 121 saya akan bacakan. Bapak Ibu di sana yang bawa handphone atau punya Alkitab bisa dibuka dan tetap fokus kepada pembacaan firman Tuhan ini, karena saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mazmur 120, nyanyian ziarah. Perhatikan Alkitab Bapak dan Ibu. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta dan daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arang. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Saudara, di sini ada di ayat yang kedua, kalau bisa kita saudara lihat, berkata, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta dan daripada lidah penipu. Kami menghimbau Bapak Ibu, keluarga besar, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan tulisan-tulisan yang kita baca. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita baca. Hati-hati dengan suara-suara yang kita dengar. Dalam posisi dan kondisi seperti sekarang ini, sulit membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Justru aura ketakutan itu semakin kita rasa ketika semakin banyak kita dengar suara-suara. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, fokuskanlah dirimu mendengar satu suara. Yang pertama, dengar suara gembalamu, dengar suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Memang saudara dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini hari-hari bukan makin baik, tetapi makin jahat. Jadi saudara, kita harus benar-benar selektif dalam mendengar dan memilah arus informasi yang sampai di telinga kita. Tidak salah saudara menonton TV, melihat media, tidak. Tetapi hendaklah hikmat dan Roh Kudus itu hidup untuk bisa menyatakan ini informasi yang benar, ini informasi yang menebarkan rasa takut, was-was, dan khawatir. Siapa yang tidak khawatir sekarang ini? Siapa yang tidak takut sekarang ini? Semua dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Sampai-sampai saudara, dalam sejarah hidup kita beribadah dipisahkan oleh waktu dan tempat. Saya lanjutkan pembacaan saya saudara dalam Mazmur 121. Yang pertama tadi, hati-hati dengan suara-suara yang kita dengar di telinga, dan hati-hati dengan mulut penipu yang tidak menyampaikan kebenaran tetapi berita-berita hoax. Dalam Mazmur 121 nyanyian jarak ayat 1, buka kembali Alkitab Bapak Ibu, lihat kembali ayat firman Tuhan ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusiawi kalau kita sekarang ada kekhawatiran, ada rasa takut. Dan sekarang ini kita sulit membedakan mana yang beriman besar, mana yang bicara besar. Mereka semua berbicara dengan menggunakan ayat seolah-olah Tuhan sedang ditunjukkan atau sedang dipertontonkan kepada dunia. Saudara, kalau baca kitab Amsal, orang bijak jika ada mara bahaya, ia akan bersembunyi. Tetapi orang bodoh akan berjalan terus dan dia kena malapetaka. Kita GBI Mahanaim bukan takut kepada corona. Kita semestinya harus takut kepada Tuhan. Tetapi karena kita diberikan Tuhan hikmat dan kita masih di dunia ini, maka kita perlu menunjukkan bahwa kita respon. Pemerintah sudah memberikan anjuran, Ketua PGI sudah memberikan himbauan, Ketua Umum Gereja Betel memberikan himbauan, maka kita mengambil keputusan ini juga bergulat dan bergumul. Maka saudara bisa lihat di dalam WA grup kita, itu berubah-ubah informasi yang kita sampaikan. Itu berganti-ganti updatean informasi terkait dengan ibadah untuk hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau kita beribadah di rumah hilang kekusukan dan kekudusannya, hilang kesakralannya. Tidak. Tuhan tetap ada di mana-mana. Tuhan itu omnipresent. Dia hadir di mana kita memanggil dan bersekutu dengan Dia. Jangan berkecil hati saudara tidak bergabung dengan teman-temanmu satu gereja. Lebih kurang kita 100-an lebih setiap ibadah. Hari ini harus beberapa. Gak ada masalah. Berjuanglah supaya kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Nanti semoga mudah-mudahan di bulan April semua sudah tuntas dan beres. Kita kembali bisa bergabung bersama-sama, bisa bersilaturahmi satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ketika kita mengalami sesuatu, dari mana pertolonganmu? Apakah memandang kepada gunung, memandang kepada manusia? Jelas dikatakan di sini saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak pernah tertidur dan terlelap. Saudara, saya khawatir apapun kau hari ini di situ, setakut apapun hatimu sekarang di situ, Tuhanlah penolongmu. Tidak ada penolong yang lain. Sekarang medis, dokter, suster, bidan, mereka sedang berharap-harap cemas karena mereka lah garda terdepan untuk melayani mereka yang terinfeksi dengan virus corona. Saudara, kita harus menjadikan Tuhan penolong kita. Lalu bagaimana? Meskipun kita tidak saling melihat, saling bersalaman, tetap bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah-ibadah seperti hari ini.
Jangan gara-gara situasi virus ini ada alasan untuk tidak beribadah. Bukan kami yang merugi, tapi Bapak Ibu lah yang merugi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Hati-hati, setan sedang menabur benih ketakutan di udara. Dan jika kita tidak bijak dengan ini, maka kita akan terseret menjadi orang-orang yang takut. Saudara, firman Tuhan penguatan kepada kita, keluarga besar GBI Mahanaim yang sekarang beribadah di rumah-rumah. Saya menyapa dari sini siapapun Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut. Ada Ibu Rentiasma di sana, ada Pak Arwan di sana, ada Ibu Borusilalahi di sana, Ibu Siburian, Ibu Damenta di sana, Ibu Meha, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan hari ini. Tetap kita nyatakan bahwa Tuhanlah penolong kita melewati masa-masa sulit ini. Tuhanlah yang akan mendorong kita, membawa kita keluar dari zona sulit ini. Tuhanlah penjagamu. Karena Tuhan penjagamu, tidak perlu khawatir. Khawatir itu manusiawi, tapi jangan rasa khawatirmu membunuh iman dan pengharapanmu. Kalau bicara mati, tanpa corona pun kita bisa mati. Dan perlu saudara tahu, aroma dan bau kematian itu begitu dekat sekarang bisa kita rasa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di sana, saudara-saudara kami yang sekarang beribadah di rumah-rumah, tetaplah jadikan Tuhan penolong kita. Tetaplah jadikan Yesus penuntun langkah-langkah kita. Tetap bangun komunikasi, jaga kesehatan, dan tetap ikuti himbauan medis. Keluar dengan mencuci tangan, menggunakan masker kalau berkomunikasi dengan orang-orang di luar kita, dan banyak mengkonsumsi air putih, air hangat, air jahe juga, dan disarankan untuk berjemur di air panas. Jangan ngeyel dan jangan merasa kuat, karena tidak ada yang kuat. Ya, dokter saja sudah beberapa yang pulang kepadanya, itu ahlinya. Tetapi kita ini siapalah kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Yesus yang menuntun kita, maka kita akan terhilang di situasi sulit seperti hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan ibadahmu. Masih banyak cara berkomunikasi dengan Tuhan. Masih banyak cara untuk berkebaktian dengan Tuhan. Berdoalah, bersabarlah nanti siap mendengarkan ini. Doakan supaya virus ini dibunuh Tuhan, supaya bisa kita kembali komsel, bisa kembali beribadah bersama-sama, bisa kembali kita pulang ibadah bersalaman, minum teh manis dan kopi seperti yang biasa kita lakukan. Jujur saudara, saya secara pribadi dan kami sedih, hati kami teriris karena situasi membuat kita tidak bisa bersama. Kami mengasihi saudara-saudara semua yang ada di sana, dan kami punya tanggung jawab untuk mengedukasi saudara. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, percaya saja Tuhan akan menolong kita melewati masa sulit ini, dan Tuhan akan membela kita, memberikan kesempatan lain untuk boleh bergabung di gereja kita ini. Dan saudara dikasihi Tuhan, jarak memang memisahkan kita. Tidak saling salaman dengan Ibu Sinaga dan semua teman-teman di sana. Tidak bisa bertukar kabar kita, karena virus ini memutus silaturahmi kita. Tetapi dalam Tuhan, satu DNA, satu roh, satu pengurapan, kita akan sama-sama mengerti dan merasakan. Saudara, ini hati kami paling dalam. Dukung dan doakan terus supaya tidak ada yang berleha-leha. Semua mengambil peran dan bagian. Ya, berdoa, bentengi keluarga, backup anggota keluarga masing-masing. Berdoa kepada Tuhan, menyerah, berserah kepada Tuhan, supaya belas kasihan turun kepada setiap kita. Saya tahu Bapak Ibu mungkin ada yang sedih, tidak bisa berjumpa dengan kami, tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersinggungan. Beberapa minggu, 2 minggu mungkin kita tidak akan berjumpa. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya, saudara. Kita masih tak punya iman dan pengharapan,
Di April nanti kita kembali bersama-sama. Jangan takut, banyak doa saja, banyak minum air putih, baca Alkitab. Jangan risau dan jangan bagikan sesuatu. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu di sana, jangan suka upload atau share, membagikan cerita atau narasi tentang virus kalau itu belum jelas kebenarannya. Itu jadi berita hoak yang bisa membuat pembaca-pembaca menjadi ketakutan. Selagi percaya Tuhan, saudara, terakhir, selagi Bapak Ibu di sana percaya Tuhan, jangan takut. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Mazmur 91 baca lagi di rumah, ulang-ulang baca. Mazmur 121 baca lagi di rumah, supaya menjadi rema bagi setiap kita. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Kiranya hari ini saudara tetap kuat, semangat melewatinya, dan Tuhan dipermuliakan dengan ibadah rumah tangga kita hari ini. Sekali lagi kami dari Gereja Betel Indonesia, gembala, pelayan, dan semua yang mengasihi Bapak Ibu menyampaikan salam selamat hari Minggu. Kami mengasihi saudara dan kami rindu kepada saudara. Semoga virus ini cepat berlalu supaya kita bisa jumpa. Ya, jujur dari hati kami kadang sedih. Biasa kita konsel bersama, semangat bersama, memuji Tuhan bersama. Ibadah doa syafaat kami dengan para pendoa, Ibu Damenta, Ibu Sibudian, Ibu Meha. Akhirnya itu untuk sementara ditunda dulu. Dan saudara dikasihi Tuhan, doakan juga kami supaya sehat. Karena aroma atau bau roh maut itu begitu sekarang berkeliaran mengintimidasi kita. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati kita. Kita menyerah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Sebab hanya kepadanya lah kita memberikan hormat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di sana sedang beribadah. Saudara-saudara kami yang sekarang terbatas oleh ruang dan waktu dengan kami. Tuhan tolong kami Bapak. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu di Indonesia, kami percaya itu untuk kebaikan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi saudara, arahkan hatimu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Allah sendiri. Tolong umatmu yang berserak beribadah hari ini, beri kami kesempatan di lain waktu boleh bersama-sama kembali. Kami mengasihi mereka seperti Kau mengasihi jiwa-jiwa ini, dan rindu-Mu tidak satu pun yang terhilang dari mereka. Tolong supaya semua tidak ada yang terpapar dengan virus ini. Tuhanlah penjaga dan penolong kami. Tuhan terus membela umat-Mu dan gereja-Mu. Bapa, teguhkanlah hati kami dalam situasi sulit ini, supaya semakin solid dan serius dengan Tuhan. Yang selama ini suap-suap kuku serius dengan Tuhan, yang selama ini mungkin setengah hati, yang semakin sungguh dan serius. Tolong Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berserak melayani siang hari ini. Ada Ibu Rentiasma di Kedongdong, ada Bapak Haruan di sana, ada Ibu Silalahi yang menghandle kelompok-kelompok ibadah, ada Ibu Meha di sana, Ibu Sigurian, Ibu Damenta yang memimpin di daerah Simalingkar, dan kami di gereja yang menjaga api doa dan bersyafaat di sini. Tolong kami tidak ada yang gugur di antara kami, semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami lanjutkan ibadah kami siang hari ini. Kami akan memberi persembahan kami karena Tuhan sudah menolong kami untuk pekerjaan Tuhan di GBI Mahanaim. Sucikan, kuduskan tangan hamba-hamba-Mu yang memberi hari ini di dalam kasih. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita berikan persembahan. Nanti saya himbau dari sini Bapak Ibu yang di sana menghandle ibadah, nanti siap ibadah, fotokan di situ anggotamu yang beribadah, supaya nanti kami tahu siapa-siapa yang tidak beribadah, supaya kami hubungi dan nanti arahkan di minggu selanjutnya di kelompok Bapak. Yang kedua, kolektenya, persembahannya nanti dilapor di grup berapa nominalnya, supaya kepada bendahara pelaporan untuk laporan administrasi kita. Demikian saudara, sekali lagi selamat hari Minggu, tidak mengurangi hormat kami. Tuhan memberkati kita ya. Sampai kita jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat. Salam dari kami, ada Pak Kurning, Pak Rudi, semualah di sini, Pak Gaul, Pak Tarigan, dan semua yang mengasihi Bapak Ibu. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita. Ya, Tuhan berkati kita saudara dikasihi Tuhan. Jika sudah dikumpulkan persembahannya, saya mau tutup dengan doa berkat untuk Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, arahkan hatimu. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah beribadah sedemikian rupa. Biarlah Tuhan dimuliakan. Biarlah lewat kebenaran firman dan ibadah persekutuan kami, kasih rasa persaudaraan kami semakin kuat dan solid, saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Tuhan mengasihi kami. Saatnya kami akan berpisah, melanjutkan kepada kehidupan kami. Tolong kami keluar dari rumah ini supaya sehat di pagi hari Tuhan. Seperti isi Mazmur 121, Tuhanlah penolong penjaga kami. Persembahan yang kami kumpulkan berkatilah menjadi taburan benih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah sertamu berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus kiranya menyertai menolong kita mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.